Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dan selamat tahun baru 2022 untuk brother-brother sekalian. Mari meninggalkan hal-hal buruk di tahun kemarin dan memulai lembaran baru dengan semangat baru. Untuk memulai tahun ini, Radio Tempur akan awali dengan konten profil 15 fighter terbaik dari masing-masing divisi. Jadi, di akhir tahun 2022 kelak, kita bisa berkaca dari video-video ini. Bagaimana gilanya perjalanan dan kisah perjuangan para fighter UFC di tahun 2022. Dalam video ini, kelas yang akan kita bahas adalah kelas featherweight. Fighter kelas featherweight bertanding dengan berat di angka 145 pounds atau sekitar 66 kg. UFC featherweight bisa dibilang terbagi menjadi 4 level, yakni level 15 besar, level 10 besar, level 5 besar, dan terakhir level Max Holloway dan Alexander Volkanovski. Kenapa dibilang seperti itu? Karena seorang fighter yang mampu menembus 15 besar belum tentu mampu menembus 10 besar. Dan setelah masuk ke 10 besar pun mereka belum tentu mampu menang di 5 besar. Dan kalau masuk 5 besar pun jangankan menantang sang juara Alexander Volkanovski, Max Holloway pasti sudah duluan menutup langkah mereka. Namun justru itu yang membuat kelas ini menarik. Kelas ini seolah mengkisahkan perjuangan fighter yang tidak hanya berjuang untuk menaklukkan satu raja, melainkan dua raja. Sedangkan kedua raja itu pun masih saling menginginkan nyawa satu sama lain. Oleh karena itu langsung aja kita masuk ke pembahasan top 15. Di peringkat 15 diduduki oleh Bruce Leroy Alex Caceres, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 19 kali menang dan 12 kali kalah. Alex Caceres bisa dibilang senior di UFC. Ia sudah bergabung dengan UFC sejak tahun 2011. Mungkin melihat rapot MMA-nya yang kurang cantik, di mana rekor kemenangannya hanya selisih 7 angka dengan rekor kekalahannya, membuat kita menganggap Alex sebagai journeyman. Bahkan usai kalah dari Kron Gracie, Alex sempat berada dalam rekor 14 kali menang dan 12 kali kalah, hanya selisih 2. Namun kekalahan yang banyak itu ia derita di perjalanan awal karirnya. Saat ini, ia berada dalam 5 kemenangan berturut-turut. Jika kita berkaca dari kisah perjalanan juara UFC lightweight kita, yang dulu juga sempat mengalami banyak kekalahan, bukan tidak mungkin Alex melanjutkan 5 kemenangan beruntunnya dan melesat ke jajaran elit. Di peringkat 14 diduduki oleh Hurricane Shane Burgos, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 3 kali kalah. Di tahun 2018, Shane sempat berada dalam rekor undefeated 10-0. Hingga akhirnya ia bertemu dengan calon jajaran elite featherweight, Calvin the Boston Finisher Kattar. Duel berlangsung sangat ngotot. Kedua fighter ini menampilkan kemampuan boxing mereka masing-masing. Hingga akhirnya di pembukaan ronde ketiga, strike kanan Kattar meluncur cepat menghantam Shane dan dilanjutkan dengan uppercut yang mematikan, yang mana menjadi kekalahan perdana Shane di karir MMA-nya. Shane bangkit dengan 3 kemenangan berturut-turut, namun dijatuhkan lagi dengan 2 kekalahan. Kemenangan terakhirnya adalah atas Billy Quarantillo dalam UFC 268 6 November 2021. Di peringkat 13 diduduki oleh fighter undefeated Movsar Evloev, fighter asal Rusia dengan rekor bertanding 15 kali menang dan belum pernah kalah. Ini dia, salah satu prospek bersinar featherweight. Movsar adalah juara bantamweight M1. Momen viral Movsar sebelum bergabung dengan UFC ketika masih di M1 adalah ketika ia mempertahankan sabuk juaranya dari Rafael Diaz. Saat Sterling Rafael mencoba merampas sabuk Movsar, dan Movsar dengan kalemnya memberikan sabuk itu. Rafael terlihat agresif di sini, dan Movsar terlihat tenang. Namun di atas ring, Rafael lah yang dicabik-cabik oleh Movsar. Pertandingan berakhir dengan knockout di ronde kelima. Memang di UFC ini Rafael belum bisa memberikan kemenangan finish. Semua kemenangannya ia peroleh melalui penilaian juri. Tapi dengan usia yang masih 27 tahun,
Movsar pasti akan menjadi fighter yang diperhitungkan di tahun 2022 ini. Di peringkat 12 diduduki oleh Super Sodiq Yusuff, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 11 kali menang dan hanya 2 kali kalah. Yusuff direkrut bergabung dengan UFC usai mengalahkan Mike Davis dalam Dana White Contender Series. Setelah itu, ia memenangkan 4 pertandingan secara berturut-turut. Sodiq Yusuff adalah tipikal fighter yang menggunakan kemampuan gulatnya untuk menang angka atau meng-KO-kan lawan usai menghabisi nafasnya di lantai. Namun setelah 4 kemenangan beruntunnya itu, ia bertemu dengan pendekar Inggris yang justru membuat Yusuff tampak amatir di lantai. Yusuff dijadwalkan bertanding melawan Alex Caceres dalam UFC Fight Night 203 tanggal 12 Maret 2022 besok. Pertandingan ini akan menentukan apakah Alex memang bisa bangkit atau tetaplah menjadi seorang journeyman. Di peringkat 11 diduduki oleh fighter yang juga undefeated, Tag Nasty, Bryce Mitchell, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 14 kali menang dan belum pernah kalah. Selain sebagai fighter undefeated, Bryce juga sangat bijak menggunakan sosial media untuk mendongkrak namanya. Bryce Mitchell bersama sahabatnya Kidron Cannon memiliki channel YouTube yang bernama Kid Cannon, di mana mereka menceritakan latihan Bryce Mitchell dan hobinya dengan alam. Bryce Mitchell memiliki hobi berternak dan berburu. Saking identiknya Bryce Mitchell dengan berburu, Venue memberikan celana tarung eksklusif dengan motif camo khusus untuk Bryce seorang. Di tahun lalu, Bryce pun launching album yang ia namai Pasture Fire. Album ini berisikan 7 lagu, dan pastinya lebih bagus ketimbang album rapnya Tyron Woodley. Emang segala bisa Bryce Mitchell ini. Di dalam oktagon pun Bryce Mitchell sangat ditakuti dengan kemampuan jiu-jitsunya, di mana di tahun 2019 ia memperoleh banyak penghargaan dari berbagai media MMA berkat submisi twisternya atas Matt Silas. Masuklah kita ke level 10 besar. Di peringkat 10 diduduki oleh Edson Barbosa, fighter asal Brazil dengan rekor bertanding 22 kali menang dan 10 kali kalah. Mungkin kita taunya Edson Barbosa bertanding di kelas lightweight, karena duelnya melawan Khabib Nurmagomedov masih menjadi buah bibir hingga sekarang. Usai kalah dari Khabib, Edson kalah 3 kali dalam 4 pertandingan terakhirnya, yang membuat Edson memutuskan untuk turun kelas. Debutnya di kelas ini pun bisa dibilang pahit, di mana ia kalah split decision atas Dan Ige. Meskipun kekalahan itu bisa dibilang sangat kontroversial, namun ia mampu bangkit melalui 2 kemenangan berturut-turut, sebelum akhirnya dibuat TKO lagi oleh Giga Chikadze yang digadang-gadang akan menjadi masa depan featherweight. Dalam UFC 272 tanggal 5 Maret 2022, Edson dijadwalkan akan bertanding melawan fighter undefeated satu ranking di bawahnya, Tag Nasty Bryce Mitchell. Lanjut di peringkat 9 diduduki oleh 50K dan IG, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 15 kali menang dan 5 kali kalah. Usai kemenangan kontroversialnya atas Edson Barbosa, Dan Ige berada dalam 6 kemenangan berturut-turut, sehingga UFC akhirnya menghadiahkan Ige sebuah main event. Main event pertama Dan Ige adalah dalam UFC on ESPN 13 tanggal 15 Juli 2020. Dan yang menjadi lawan Ige saat itu adalah Calvin Kattar. Dan seperti korban Kattar yang sudah-sudah, Dan Ige tidak mampu mengimbangi kemampuan boxing Calvin Kattar. Namun usai kekalahan ini, Dan Ige mampu memberikan pernyataan tegas melalui knockout kilat atas Gavin Tucker. Kemenangan ini membuat UFC sekali lagi menghadiahi Ige main event, yaitu dalam UFC on ESPN 25 tanggal 19 Juni 2021. Dan lawan Ige saat itu adalah The Korean Zombie yang baru kalah dari Brian Ortega. Namun sayang, lagi-lagi Dan Ige disadarkan dengan perbedaan level antara top 10 melawan top 5. Di ranking 8 diduduki oleh Giga Ninja Chikadze, fighter asal Georgia dengan rekor bertanding 14 kali menang dan 3 kali kalah. Giga merupakan prospek bersinar UFC dan digadang-gadang menjadi wajah baru featherweight di masa depan. Namanya melesat usai mengalahkan Cub Swanson yang sudah 12 tahun tidak pernah kalah melalui knockout
Dan Giga membuat Swanson tersungkur oleh Giga Kick tepat di hatinya. Dilanjutkan dengan kemenangan atas Edson Barbosa di dunianya Barbosa sendiri, yaitu duel kickboxing. Rentetan kemenangan ini membuat namanya melambung sangat tinggi, termasuk juga ego dari Giga itu sendiri. UFC akhirnya memberikan Giga main event pertamanya, yaitu event pertama UFC di tahun 2022, UFC on ESPN 32 tanggal 15 Januari 2022 melawan Calvin Kattar. Dalam press conference, Giga malah lebih fokus pada match up Volkanovski versus Korean Zombie. Melalui Twitternya, ia berkata, "Si kerdil hanya mau melawan grappler." Volkanovski pun membalas, "Dengan segala hormat, tapi kamu akan bertanding melawan ranking 5 minggu depan. Sampai bertemu." Dan Giga membalas lagi, "Saya nggak nyalahin kamu kok. Saya juga nggak berani ngelawan diri saya sendiri, pecundang." Tapi ya itulah, berani berkata harus berani juga bertanggung jawab. Calvin Kattar menyadarkan Giga bahwa di olahraga ini ada level. Giga dipaksa rendah hati setelah menelan kekalahan UFC perdananya. Di ranking 7, diduduki oleh Almighty Arnold Allen, fighter asal Inggris dengan rekor bertanding 17 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Arnold Allen dianggap akan menjadi pendekar kebanggaan Inggris setelah Michael Bisping. Dengan rekor yang masih undefeated di UFC, Arnold bisa dibilang fighter paket lengkap. Dalam pertandingannya, ia lebih suka beradu pukulan dan tendangan. Namun ketika berhadapan dengan wrestler seperti Sodiq Yusuff, ia mampu menunjukkan level gulat yang bahkan melampaui pegulat. Semua ini karena Arnold berlatih di gym yang tepat, yaitu Tristar Gym, bersama Firas Zahabi, dan tentunya salah satu fighter MMA terbaik sepanjang masa, Georges St-Pierre. Meski demikian, Arnold bisa dibilang agak pasif. Di tahun 2020, ia hanya bertanding 1 kali melawan Nick Lentz. Dan di tahun 2021 pun, ia hanya bertanding 1 kali melawan Sodiq Yusuff. Semoga di tahun 2022 ini, Arnold bisa lebih aktif untuk membuktikan kualitas dirinya. Lanjut di ranking 6, diduduki oleh Josh Emmett, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 17 kali menang dan hanya 2 kali kalah. Sebagai fighter dengan ranking setinggi ini dan rekor secantik ini, Josh Emmett bisa dibilang kurang bisa menjual dirinya. Sebelum masuk ke UFC pun, Josh merupakan seorang fighter undefeated dari WFC. Perjalanannya di UFC sempat tercoreng oleh Jeremy Stephens. Kalah dari seorang Jeremy Stephens yang orang anggap sebagai journeyman membuat citra Josh Emmett merosot. Namun Josh Emmett mampu menembus dosanya usai memenangkan 2 pertandingan berturut-turut melalui knockout, menghentikan winning streak Shane Burgos yang baru 1 kali kalah, dan terakhir mengalahkan Dan Ige. Dan masuklah kita ke level 5 besar. Di peringkat kelima diduduki oleh The Boston Finisher, Calvin Kattar, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 5 kali kalah. Sama seperti tahun lalu, di mana Calvin Kattar mendapat kehormatan sebagai pembuka main event pertama UFC tahun 2021, tahun ini pun Calvin Kattar menjadi tajuk utama dalam event perdana UFC 2022, yaitu UFC on ESPN 32 yang baru saja diselenggarakan kemarin, 15 Januari 2022. Sekalian fight recap kecil-kecilan, ulasan pertandingan ini gue ambil dari ulasan yang sudah dibuat oleh Amonra ID, akun Instagram pecinta UFC Indonesia yang update memberitakan apa saja tentang UFC. Di awal ronde pertama, Giga kelihatan bagus banget. Kombinasi pukulan sama tendangannya cepet banget. Tapi sayang, gara-gara satu momen waktu dia kepleset, dia jadi kena takedown. Menurut gue ronde ini dimenangkan Kattar 10-9. Masuk ke ronde kedua, Giga nyerang Kattar pakai kombinasi pukulan dan tendangannya kayak di awal ronde pertama. Tapi Kattar selalu maju ke depan. Dia selalu berusaha untuk menutup ruang dan membawa pertarungan ini ke dunianya, yaitu dunia boxing. Setelah ronde kedua, efek pressure Kattar mulai kelihatan. Giga mulai capek, bonyok, dan sempoyongan. Di sisi lain, Kattar masih kelihatan seger banget. Dan serangannya nggak berkurang sedikit pun. Bahkan elbow Kattar banyak yang mendarat telak di muka Giga.
Odds menuju pertandingan ini sangatlah menjagokan Giga Chikadze. Calvin Kattar di angka plus 200 dan Giga Chikadze di angka minus 240. Hal ini sangat wajar, mengingat Giga tak terkalahkan di UFC, sedangkan Kattar baru saja dibuat babak belur oleh Max Holloway. Namun Calvin Kattar mampu membungkam dunia usai penampilannya ini. Kedua raja UFC featherweight pun menyelamati penampilan Kattar ini. Mulai dari Max yang berkata, "Selamat Calvin Kattar, performa yang luar biasa. #The Cartel." Dan Volkanovski yang menyelamati sekaligus menyindir Giga yang baru disadarkan dengan level dalam olahraga ini. Katanya, "Sekarang kamu paham. Selamat Calvin Kattar." Radio Tempur juga ngingetin brother sekalian buat follow Instagram Amonra ID yang paling update beritain info-info MMA di Instagram. Amonra ID juga jualan kaos, hoodie, dan tumbler yang cocok banget buat kalian pecinta MMA. Langsung follow aja ya. Lanjut di ranking 4, diduduki oleh The Korean Zombie, Chan Sung Jung, fighter asal Korea Selatan dengan rekor bertanding 17 kali menang dan 6 kali kalah. Duel panas The Korean Zombie melawan Brian Ortega dalam UFC Fight Night 180 tanggal 17 Oktober 2020 adalah penentuan tentang siapakah yang layak memperebutkan sabuk juara. The Korean Zombie menjadi favorit di angka minus 205, sedangkan Brian Ortega di angka plus 175. Semua ini karena The Korean Zombie dianggap akan membalaskan dendam sahabatnya, sang bintang K-pop Jay Park yang ditampar oleh Brian Ortega. Ditambah lagi, Brian Ortega baru saja dibuat menelan kekalahan pertama MMA-nya usai babak belur dari Max Holloway. Namun tidak ada yang menyangka bahwa selama 2 tahun menghilang, ternyata Brian Ortega sedang mengasah kemampuan strikingnya, yang mana membuat The Korean Zombie tidak berdaya. The Korean Zombie berhasil menghentikan langkah dan IG yang ingin sekali menembus 5 besar dalam UFC on ESPN 25. Setelah kemenangan ini, The Korean Zombie mendapatkan title shot untuk melawan raja UFC featherweight, Alexander Volkanovski, di mana pertandingan mereka akan digelar dalam UFC 273 tanggal 9 April 2022. Di peringkat 3 diduduki oleh El Pantera, Yair Rodriguez, fighter asal Meksiko dengan rekor bertanding 13 kali menang dan 3 kali kalah. Sebagai sesama praktisi taekwondo, gue sangat mengidolakan Yair Rodriguez. Dulu gue beranggapan bela diri ini hanya cantik untuk demonstrasi saja. Kalau dari sisi pertahanan diri, bela diri ini hanya bagus ketika melawan orang tanpa basic bela diri. Tapi ketika di kompetisi MMA tingkat atas, rasanya taekwondo hanya akan menjadi bulan-bulanan boxer dan wrestler saja. Tapi Yair Rodriguez mematahkan asumsi gue itu. Dengan kemampuan tendangan cantik dan pemahaman pengaturan jarak yang ia peroleh dari bela diri taekwondo, Yair bisa sukses di MMA, bahkan melesat di jajaran elit UFC featherweight. Setelah 3 tahun menghilang, Yair langsung berhadapan dengan raja kedua kelas ini, Max Holloway. Meskipun dibuat babak belur seperti korban Max yang sudah-sudah, Yair menunjukkan kualitas yang luar biasa untuk orang yang baru saja bertanding setelah 3 tahun vakum. Di peringkat kedua, diduduki oleh TCT Brian Ortega, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 15 kali menang dan 2 kali kalah. Kemenangan spektakulernya sebagai underdog atas The Korean Zombie memberikan Brian kesempatan untuk memperebutkan sabuk juara. Dan pertandingan itu diwujudkan dalam UFC 266 Volkanovski vs Ortega 25 September 2021. Brian Ortega bisa dibilang salah satu setan submisi yang paling ditakuti di UFC. Mungkin kemampuan jiu-jitsunya sama atau tipis di bawah Charles Oliveira. Sedikit saja lengah, maka akan menjadi pintu masuk bagi Brian Ortega untuk mengunci mati lawannya. Wajar saja, dia adalah murid langsung dari Rener Gracie, keturunan langsung pendiri bela diri Brazilian Jiu-Jitsu. Dalam duelnya melawan sang raja pun, usai dihajar habis-habisan, Brian Ortega mampu mencari celah dan mengunci Volkanovski. Tidak hanya sekali, namun 2 kali, yaitu melalui guillotine choke dan triangle choke. Tapi ada alasan mengapa Volkanovski merajai kelas ini dan menduduki ranking 2 UFC Pound for Pound. Volkanovski mampu bertahan dan lanjut menghabisi Ortega.
Tapi pada akhirnya, respect untuk Ortega yang mampu tetap kokoh berdiri hingga 5 ronde penuh. Di peringkat 1, diduduki oleh mantan juara UFC Featherweight, Max Blessed Holloway, fighter asal Amerika Serikat dengan rekor bertanding 23 kali menang dan 6 kali kalah. Melihat nama Max Holloway terukir dalam 10 besar UFC Pound for Pound, padahal Max Holloway bukan seorang juara, menjadi salah satu bukti kualitas seorang Max Holloway. Dia memegang banyak rekor prestisius di kelas ini, seperti winning streak terpanjang di angka 13 kemenangan berturut-turut, dan lain sebagainya. Melihat bagaimana Calvin Kattar menghabisi prospek baru UFC, Giga Chikadze, secara tidak langsung menunjukkan betapa luar biasanya Max Holloway. Korban-korban Calvin Kattar biasanya dikagetkan dengan kemampuan tinju Calvin yang tajam. Tapi ketika berhadapan dengan Max, Calvin justru dibuat seperti amatir, yang mana membuat Max meneriakkan salah satu kalimat paling ikonik UFC. He's even listened to the commentary team. Dan Max Holloway meneriakannya sambil menghindari pukulan-pukulan Calvin tanpa melihat. Gila emang. Awalnya Max dijadwalkan untuk trilogi melawan Volkanovski di tahun ini. Namun Max menarik diri karena cedera. Menurut gue ini adalah keputusan yang tepat dari tim Holloway. Melihat skor saat ini adalah 2-0 menuju trilogi, Max Holloway harus benar-benar dalam kondisi primanya. Karena jika kalah lagi, maka impiannya untuk pernah bisa mengalahkan Volkanovski harus ia kubur dalam-dalam. Terakhir, di puncak tertinggi UFC Featherweight, diduduki oleh Alexander The Great Volkanovski, fighter asal Australia dengan rekor bertanding 23 kali menang dan hanya 1 kali kalah. Setelah tadi kita membahas gilanya Giga, kemudian Giga dibantai Kattar, kemudian Kattar dibantai Max, benar-benar semua menjadi dapat gambaran mengenai betapa gilanya raja featherweight kita. Di sepanjang karir tak terkalahkannya di UFC, Volkanovski menunjukkan kemampuan paket lengkapnya, baik striking maupun grappling. Namun dalam title defense terakhirnya, Volkanovski menunjukkan sesuatu yang jarang fighter lain tampilkan, yaitu kegigihan seorang juara. Volkanovski mampu bertahan dari cekikan maut Ortega 2 kali. Dengan kepala yang sudah membiru dan mulut berbusa, kegigihan Volkanovski mampu membuat Ortega menyerah lebih dahulu. Tahun ini Volkanovski akan mempertahankan gelarnya melawan The Korean Zombie. Memang, banyak yang protes tentang mengapa The Korean Zombie baru menang sekali langsung diberikan title shot. Tapi sekarang pertanyaannya dikembalikan lagi. Siapa lagi coba yang layak selain The Korean Zombie? Masalahnya udah gak ada sisa men. Semuanya udah dibantai baik oleh Holloway maupun Volkanovski. Itu tadi 15 fighter terbaik UFC Featherweight. Siapa jagoan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Sampai bertemu di video pembahasan fighter berikutnya. Terima kasih.